materi tentang pentingnya menjaga para generasi muda atau generasi milenial yang merupakan penerus tongkat estafet peradaban dunia, khususnya dunia Islam. Menjaga di sini bukan hanya berarti menjaga dari sisi jasmani, tetapi juga dari sisi rohani, yakni menjaga karakter, kepribadian dan kesalehan mereka. Hal ini sangat penting karena di era perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini, kita sudah memasuki abad yang dikenal dengan revolusi industri 4.0. Bahkan sebentar lagi kita akan bergulir pada zaman yang disebut dengan society 5.0. Hal-hal yang bisa mempengaruhi karakter generasi muda juga sangat cepat menyebar seperti virus yang tak tampak oleh mata. Kualitas generasi muda saat ini adalah cerminan peradaban di masa depan. Jika generasi muda saat ini baik, maka baik juga peradaban esok. Jika sebaliknya rusaknya karakter para generasi muda adalah pertanda rusaknya peradaban kelak. Sehingga perlu bagi kita saat ini untuk mendidik generasi muda menjadi generasi yang kuat karakter dan kesalehannya, sampai akhirnya mereka mampu mengemban dengan baik tanggung jawab yang ditinggalkan generasi tua. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah, sehingga cita-cita terwujudnya peradaban mulia bisa saja sirna. Himbauan ini juga tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladina law taraku min khalqihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadid. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, memiliki para generasi muda dengan karakter dan mental yang kuat serta tak gentar dalam melawan kemaksiatan dan kebatilan juga telah dicontohkan dalam Al-Quran melalui kisah Ashabul Kahfi. Mereka memiliki prinsip dan keyakinan kuat dengan menolak perintah Raja Dicyanus untuk menyembah berhala. 7 pemuda saleh ini rela mengasingkan diri di dalam sebuah gua selama 309 tahun. Kuatnya karakter dan keimanan mereka dikisahkan Allah kepada Rasulullah untuk menjadi inspirasi umat Islam dalam mencetak dan menjaga para generasi muda. Hal ini termaktub dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu aqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Posisi strategis dan spesialnya para pemuda yang saleh ini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa mereka akan menjadi satu dari 7 golongan yang bakal mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dalam hadis diriwayatkan yang artinya ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali miliknya hari kiamat, yaitu imam yang adil, pemuda yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang lelaki yang diajak wanita yang kaya dan cantik untuk berzina, maka laki-laki itu berkata, "Aku takut kepada Allah." Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan
kanannya. Seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian sehingga matanya meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memang sangat relevan dengan posisi pemuda yang memang berada pada fase berat dalam kehidupan. Masa muda adalah masa ketika semangat dan tenaga berada pada posisi yang prima. Saat itulah mereka dihadapkan pada banyaknya tantangan, godaan dan nafsu untuk melakukan kemaksiatan yang sewaktu-waktu bisa mengantarkan mereka pada posisi salah jalan. Terlebih di era digital yang semuanya bisa diakses tanpa batas waktu dan tempat, pemuda harus sangat berhati-hati dalam melangkah. Salah dalam mengonsumsi informasi bisa mengantarkannya pada jurang kegelapan di tengah gemilangnya perkembangan teknologi dunia yang sangat pesat saat ini. Oleh karenanya, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, para pemuda harus dibekali dengan kemampuan menyaring atau memilih nutrisi pendidikan, khususnya pendidikan agama yang benar, sehingga tidak terjadi korban dari sisi negatif kemajuan teknologi. Pemuda harus menjadi pelaku bukan objek yang terombang-ambing oleh perubahan zaman. Para pemuda harus menyadari bahwa kehidupannya bukan hanya di dunia maya dengan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat di sampingnya. Interaksi fisik dengan orang-orang sekitarnya harus terus ditanamkan sehingga kepedulian sosialnya tetap terjaga. Hal ini akan menghindarkan karakter individualis tumbuh di dalam diri mereka. Selain itu, penguatan literasi digital juga sangat penting bagi para pemuda. Literasi digital adalah bekal bagi mereka agar mampu menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya. Pentingnya literasi dalam menghadapi fenomena perubahan zaman ini tercermin dalam wahyu pertama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad berupa perintah membaca yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam, pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, perlu disadari bahwa membaca di sini bukan hanya membaca secara tekstual, yakni mencari informasi, mengeja huruf, kata, kalimat hingga paragraf. Membaca di sini adalah bermakna kontekstual, yakni membaca situasi dan kondisi lingkungan serta perkembangan zaman. Era digital saat ini, zaman ketika informasi yang beredar di dunia maya sudah overload berlebihan, perlu disikapi dengan kemampuan membaca dengan cermat dengan bekal literasi digital atau kecakapan digital. Kecakapan dalam menerima atau memproduksi informasi digital merupakan tanggung jawab pemuda sekaligus orang tua secara bersama-sama. Semoga kita bisa memanfaatkan dan memaksimalkan hal positif dari perkembangan zaman ini, sekaligus kita bisa mengetahui dan menghindari dampak negatif dari era digital ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu
سيدنا محمد ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. معاشر المسلمين، أرشدكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر